pemerintah ini terus menggenjot agar pertumbuhan industri perbankan syariah ini tetap tinggi. Tapi target yang ditetapkan pemerintah, kriteria untuk membuat bank syariah baru ini 200 triliun rupiah asetnya begitu. Apakah menurut Bapak ini sudah tepat atau sebenarnya masih bisa diturunkan dalam batas yang aman? Kalau kita lihat industri perbankan syariah sendiri memiliki aset kurang lebih 800 triliun lah, plus minus. Jadi kalau ada 200 triliun mungkin ada 4 bank itu. Jadi menurut saya angkanya kelihatannya sih terlalu besar ya. Tapi memang penting buat kita bagaimana bank-bank yang relatif mungkin masih kecil segera dikonsolidasikan. Setelah itu mungkin kita bisa mengundang investor luar negeri untuk bisa masuk. Tapi kita mulai kalau bisa dari angka yang lebih kecil dulu. Karena memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri bank-bank syariah itu rata-rata masih kecil itu. Untuk mencapai 200 triliun kita lihat mungkin saat ini belum ada gitu. Baru kita lihat baru ada satu bank BUMN aja. Kalaupun ada bank lain yang katanya itu mau di merger, itu juga mungkin nggak sampai 100 triliun. Jadi saya lihat mungkin kita mulai dulu dari angka 100 triliun. 200 triliun mungkin untuk kondisi saat ini masih terlalu besar. Baik, tadi Bapak sempat menyebut soal konsolidasi. Kita lihat juga sebelumnya sudah terjadi di perbankan konvensional begitu. Kalaupun ada aksi konsolidasi ini akan semakin banyak terjadi ya. Seberapa menarik sih industri perbankan syariah kita untuk bisa mengundang investor dari luar negeri? Kalau kita lihat dari sisi investor pasti selalu mau melihat bank ini size-nya seperti apa ya. Jadi kalau kita ngomong seperti kayak begini kan scope-nya, network-nya bagaimana. Dan kalau itu kan kita bicara lagi dari sisi permodalannya. Ya, kalau banknya hanya kecil-kecil saja, dengan modalnya hanya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, itu mungkin kurang menarik gitu ya dari sisi investasi. Jadi memang kita harus punya dulu bank yang besar dengan modal yang cukup besar pula. Setelah itu baru gitu ya kita bisa memiliki bisa mengundang investor. Jadi menurut saya masalah modal ini sesuatu hal yang harus diperhatikan. Konsolidasi itu penting untuk menciptakan satu perbankan yang memiliki modal yang kuat dan besar dan memiliki network yang bagus. Baik, artinya sebelum kita mengundang investor dari luar negeri, konsolidasi harus terjadi lebih dulu di domestik. Betul. Saya pikir yang namanya konsolidasi itu adalah keniscayaan harus dilakukan. Sekali lagi kalau kita mengundang investor-investor yang ada saat ini, rasanya dengan bank-bank yang kecil itu kurang menarik ya. Gimana pun juga namanya investor kan adalah big player gitu. Mereka juga mau masuk kepada big companies gitu loh. Dan mau kepada perusahaan yang quote and quote sudah jadilah gitu ya. Jadi tinggal dibenahi saja. Jangan sampai mereka pikir saya diundang masuk tapi saya harus membereskan bank-bank yang kecil-kecil nih gitu loh. Kan nggak mau mereka gitu. Mereka maunya juga banknya sudah jadi, sudah bagus, sudah cantik baru masuk. Baik, Bapak sendiri melihat kalau konsolidasi di domestik ini terjadi, lalu mapping atau peta kompetisi di industri perbankan syariah akan seperti apa sebelum masuknya investor-investor dari luar negeri? Kalau saya lihat, kalaupun nanti investor masuk, kita lihat secara nasional, kita ini sekarang baru 7,%. Ya, jadi masih sangat kecil dibanding porsi perbankan nasional secara keseluruhan. Kita perlu untuk mengundang namanya investor untuk ikut membantu ya membesarkan perbankan syariah kita. Tapi jangan lupa juga bahwa yang namanya industri itu perlu dibantu dengan keberpihakan industri syariah ya. Karena kalau tidak kita lihat di market industri perbankan syariah ini head to head dengan kakak-kakaknya yang ada di perbankan konvensional. Sebenarnya kalau 7%, kita anggap aja mereka ini anak-anak SD gitu loh. Bersaing dengan kakak-kakaknya yang sudah SMA gitu. Jadi nggak apple to apple nih. Namanya keberpihakan, insentif yang diberikan, itu perlu diberikan oleh pemerintah supaya juga bisa menarik minat dari investor. Dan sekali lagi, bagaimana caranya pemerintah itu juga ikut membantu untuk membesarkan perbankan syariah, tidak saja dari sisi supaya, tapi yang lebih penting dari sisi demand-nya juga. Jadi saya lihat yang namanya konsolidasi perlu, tapi tetap yang namanya insentif itu adalah sesuatu keharusan. Baik, terkait insentif nanti akan kita bahas lagi. Tapi sebelumnya saya ingin tahu juga bagaimana pendapat Bapak kalau melihat sebelumnya di perbankan konvensional, bank-bank kecil ini terjadi konsolidasi dan akhirnya dibuat menjadi perbankan digital. Apakah mungkin ini juga terjadi di industri perbankan syariah, akhirnya dibeli lalu diganti lagi menjadi perbankan digital syariah? Kalau saya melihatnya, kita bisa lihat perbankan syariah dari dua hal. Kita bisa menjadikan satu itu menjadi bank digital atau kita bisa mendigitalisasi bank-bank syariah tersebut. Ini dua hal yang berbeda. Kalau saya lihat lebih baik kita fokus kepada bagaimana bank-bank itu bisa bekerja dan memiliki perangkat infrastruktur digital yang baik.
Jadi jangan dibuat digital dahulu gitu loh. Bagaimana kita belajar dulu perbankannya itu memiliki perangkat digitalnya, nanti kita lihat kemudian. Jadi jangan langsung masuk ke jadi ke digital. Kita lihat ternyata sekarang tidak mudah juga kan untuk jadi bank digital gitu ya. Marketnya juga mungkin berbeda, dibutuhkan modal yang besar. Jadi pelan-pelan kita mendigitalisasikan perangkat yang ada di perbankannya kita dahulu di masing-masing bank itu. Baik, selain itu regulator juga meminta unit usaha syariah ini agar lebih cepat spin off. Pendapat Bapak seperti apa? Apakah Bapak sudah melihat CIMB Niaga Syariah sendiri ini sudah siap juga untuk spin off? Sebetulnya kalau kita lihat, kalau dengan harus spin off, memang harus dilakukan spin off karena memang peraturannya kan juga sudah ada gitu lah. Siap tidak siap ya memang harus siap, dan saat ini pun kami juga sedang mempersiapkan diri. Kami juga sudah memiliki tim, tapi kita harus lihat lagi dengan nanti modalnya juga mungkin tidak sebesar bank induk, apakah kita harus memiliki segmen market yang sama. Jadi bagaimana dengan bisnis modelnya? Apakah kita masuk kepada seluruh segmen? Itu sesuatu yang harus kita pelajarin. Lalu bagaimana dengan persiapan infrastrukturnya, SDM-nya, IT-nya, itu sesuatu hal yang harus pelajarin. Belum lagi dari sisi perizinan dan segala macam. Jadi itu hal-hal yang saat ini sedang kami lakukan, bagaimana memilih bisnis model yang baik, bagaimana juga kita mempelajari mengenai infrastruktur kita yang ada di induk supaya bisa dibawa kepada anak perusahaan itu nantinya, di samping juga perizinannya. Jadi ini pasti suatu hal yang tidak bisa kita hindari, tapi pada waktu kita spin off tujuannya sih dua. Bagaimana supaya spin off ini nanti bisa berjalan dengan smooth tanpa ada hambatan, dan yang paling penting satu nih Mbak, jangan sampai nasabah yang sudah memiliki tingkat kepuasan bagus di bank induk nanti begitu sampai ke busnya turun gitu. Jadi kita harus memperhatikan tingkat SLA, tingkat kepuasan customer experience nasabah tersebut. Ini yang susah dilakukan ya. Dari bank besar masuk ke bank kecil, tapi experience-nya itu harus tetap terjaga dengan baik. Baik, Bapak tadi sampaikan sepertinya masih banyak PR yang harus dikerjakan sebelumnya gitu. Tapi apa yang harus menjadi fokus dalam waktu dekat ini? Apakah SDM-nya yang harus digenjot agar lebih bisa melek digital, atau dari segi infrastruktur dari pemerintah juga sebenarnya lebih harus disiapkan? Kalau kita lihat pemerintah itu quote sudah punya yang namanya memberikan ke kita hadiah berupa POJK yang kita sebut dengan leveraging. Jadi kita bisa mempergunakan namanya infrastruktur induk. Ini sebetulnya sesuatu yang harus dimanfaatkan oleh bank-bank syariah itu nantinya. Bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki oleh induk. Seperti IT-nya, kita tidak harus menyiapkannya dari nol gitu. Bagaimana dengan produk-produknya, bagaimana dengan SDM-nya. Kalau sekarang perbankan konvensional itu paling tidak di tempatnya kami juga mereka itu menjual produk-produk syariah. Mereka sebetulnya kan sudah memiliki basic knowledge yang baik mengenai perbankan syariah, mengenai produk-produk syariah. Tinggal dibawa aja ke bank induk, hasil spin off-nya nanti. Jadi sebetulnya persiapan itu kalau kita sekarang lakukan dari sisi bisnis as usual itu sudah dilakukan. Ya hanya tinggal nanti gongnya pada saat spin off-nya itu aja nanti. Baik, dengan adanya harapan untuk melakukan spin off dan di era digitalisasi, sebenarnya target market CIMB Niaga Syariah saat ini ada di rentang usia berapa sih Pak? Apakah generasi milenial ke bawah ini sudah menjadi perhatian utama dari CIMB Niaga Syariah atau sebenarnya masih di atasnya? Nah, kita lihat dulu dari sisi segmennya. Kalau segmen yang paling besar di CIMB Niaga Syariah saat ini adalah dari sisi retail. Ya, dari sisi retail itu kita bicara mengenai KPR, kita bicara mengenai personal financing, kita bicara mengenai kartu pembiayaan syariah, itu segmen yang paling kita besar saat ini. Nah, kalau kita lihat sekali lagi ke belah dari sisi tingkat usia, kita lihat ternyata semakin banyak yang muda yang semakin memiliki mau maju ke perbankan syariah, mau berhubungan perbankan syariah, dan mereka juga melihat, oh ini manfaatnya cukup bagus kok. Tidak saja dari sisi pemberian added value-nya, tapi juga mungkin hal-hal secara spiritual yang mereka juga ikut masuk. Jadi saya lihat namanya golongan muda itu semakin lama semakin banyak ya masuk ke dalam perbankan syariah. Nah, itu yang nanti akan menjadi target market kita juga gitu. Dan untuk itu pun kita juga menyiapkan perangkat-perangkat yang lebih
friendly terhadap kelompok muda tersebut. Contohnya kami juga baru mengeluarkan quote unquote kartu pembiayaan yang virtual non kartu gitu ya. Dan ini sesuatu yang pertama di Indonesia juga. Jadi kartu kreditnya quote unquote adanya di handphonenya kalian lah gitu. Ini kan sesuatu yang memang diminati oleh kaum muda, semuanya melalui handheldnya mereka masing-masing, nggak perlu keluarin kartunya kan. Gitu. Baik.